untuk semua Susan dan juga untuk semua ibu-ibu yang hadir dari KW VTI dan juga ibu-ibu dari KW GKI Greenfield. Waktu sudah menunjukkan jam 10:08, kita akan mulai persekutuan kita. Pertama-tama kita mau menyerahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan dengan kita mengambil saat teduh. Ya kan? Ada tulisannya, Mami nggak ngerti sih. Amin. Saat ini kita mau memuji, memuliakan Tuhan, waktu dan tempat. Kami persilakan kepada Ibu Tina Sandi untuk memimpin puji-pujian. Selamat pagi, ibu-ibu yang terkasih, Shalom. Kita bersyukur sekali ya, kita dapat bersekutu bersama-sama walaupun hanya dalam Zoom. Tapi kita tetap boleh bergembira ya, karena kita diberikan kesempatan seperti ini. Kita mau masuk dalam persekutuan kita, tapi sebelumnya saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan penghantar kita. Dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mari kita naikkan pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan senap hati ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan senap hati ku sembah namamu yang kudus. Penuh kasih Tuhan dan panjang sabar kasih-Nya buat kita. Dia selalu murah hati karena Dia Allah yang besar. Kebaikan-Nya terus akan kita nyanyikan. Kita puji Dia karena banyak ribuan alasan kita yang bisa kita temukan untuk memuji Dia. Kita katakan lagi, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Dengan senap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
pujilah namanya. Dengan senap hati ku sembah namamu yang kudus. Namamu yang kudus. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pagi yang indah Kau berikan kepada kami, ibu-ibu GKY Sila Tangerang Indah, bersama dengan ibu-ibu GKY Grandfield, beribadah kepadamu. Tuhan, sertailah jam di depan kami. Mohon kiranya Engkau menolong seluruh peralatan yang kami gunakan, baik handphone, laptop, iPad, sambungan Wi-Fi, internet kami. Tuhan, kiranya kuduskan, dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya setiap kami sungguh-sungguh boleh mempersiapkan hati kami, datang di hadapan-Mu, menikmati persekutuan yang indah, dan hidup kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Sertai juga ibu-ibu yang tidak bisa ikut dalam ibadah melalui Zoom ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati juga mereka yang akan mengikutinya melalui YouTube. Juga untuk hamba-Mu ya Tuhan, Temuyani yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan sertai kami semua. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Betapa bahagianya kita ya ketika kita bisa berada dalam pelukan Tuhan. Kita dapat menikmati betapa Dia menenangkan hati kita. Kita bisa mencurahkan seluruh isi hati kita. Seluruh apa yang menjadi ganjalan hidup kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat, tapi sebelumnya mari kita naikkan satu pujian dalam pelukan Allah. Ada sebuah tempat tenang dekat pelukannya, tempat dosa tak menjangkau, dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari sorga agar ku dijaganya dekat pelukannya. Ada sebuah tempat hangat dekat pelukannya, tempat bertemu Allahku dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari sorga agar ku dijaganya dekat pelukannya. Ada sebuah tempat bebas dekat pelukannya, tempat penuh sukacita dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari sorga agar ku dijaganya dekat pelukannya. Kiranya terus kita dijaganya, dekat dengannya, dalam pelukan Tuhan. Akan masuk doa syafaat, saya persilakan Ibu Sisi pimpin kita dalam doa syafaat.
Selamat pagi, ibu-ibu yang saya kasihi, khususnya ibu-ibu dari Komisi Wanita VTI. Maaf, apakah suara saya terdengar? Dengar. Terdengar, Pak. Kedengeran sih. Terdengar ya? Ya, dengar. Karena koneksi internet saya kelihatannya kurang bagus nih. Oke. Mungkin saya informasikan sedikit kepada ibu-ibu dari VTI. Kami di Komisi Wanita Greenfield, setiap persekutuan kami ada doa syafaat. Dan khusus ini, kita akan berdoa untuk Komisi Wanita VTI. Mari kita menenangkan hati, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Oke, yang pertama-tama kita akan berdoa untuk pembina GI Susan, pengurus dari Komisi Wanita VTI. Kita mohon Tuhan memberikan kesehatian di dalam melayani. Kita juga mohon Tuhan menambahkan hikmat bijaksana kepada pembina dan juga seluruh pengurus supaya bisa melayani Komisi Wanita dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami bisa menaikkan doa syafaat, dan khusus hari ini kami akan berdoa untuk pelayanan dari Komisi Wanita VTI. Kami berdoa untuk Guru Injil Susan sebagai pembina dan juga seluruh pengurus dari Komisi Wanita VTI. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan dan juga Tuhan tambahkan hikmat. Hilang. Hilang. Oke, internetnya Ibu Vivi sepertinya ada masalah. Saya akan melanjutkan ya. Ya Tuhan, kami datang kepadamu sehati, kami bersama-sama bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan telah memakai Komisi Wanita, baik itu yang ada di Greenfield maupun yang ada di VTI. Dan kami secara khusus berdoa untuk Komisi Wanita yang ada di VTI. Tuhan, biarlah Engkau yang terus pimpin juga untuk hamba-Mu, Semu Susan yang menjadi pembina di sana. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri menolong dia. Kami juga berdoa untuk setiap para pengurus, untuk ketua, untuk setiap mereka aktivis, semuanya ya Tuhan kami serahkan. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan pertumbuhan yang baik di Komisi Wanita VTI ini, sehingga kehadiran ibu-ibu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Dan kami juga sehati bersama-sama berdoa ya Tuhan, untuk program kerja yang saat ini mungkin sedang dilakukan dan tahun depan juga direncanakan akan dilakukan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin, semua boleh berjalan dengan baik dalam kondisi pandemi saat ini ya Tuhan. Mungkin ada beberapa hal yang tidak dapat dijalankan, tidak dapat dilaksanakan. Tetapi ya Tuhan, api semangat untuk melayani Tuhan, api semangat untuk semakin bertekun di dalam Tuhan, itu boleh tetap ada. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan berikan hikmat bijaksana baik kepada Semu Susan dan juga para pengurus, tiap anggota untuk setia, tekun, untuk selalu ya Tuhan diberikan pimpinan hikmat bijaksana untuk dapat melewati pandemi ini dengan senantiasa bersandar berserah kepada Engkau, dan ketika melayani Tuhan, dan biarlah itu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan terima kasih, kami menyerahkan sekali lagi untuk Komisi Wanita VTI ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk Muse
yang menjadi gembala di sana. Tuhan juga pimpin, Tuhan berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan, hikmat bijaksana ketika mengembalakan domba-domba yang telah Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan, pertumbuhan dari GKY VTI kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya persilakan kepada Tina. Ya. Kita begitu merindukan kita bisa di gereja bersama-sama, bergandengan tangan dengan saudara-saudara seiman kita. Betapa ya itu merupakan doa kita ya, kita dapat berkumpul kembali. Tetapi pada saat seperti sekarang ini, kita tetap dapat bergandengan tangan di dalam doa bersama-sama untuk kita dapat bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah banyak untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Mari kita naikkan satu pujian kita. Berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia. Kau saudaraku, kau saudariku, marilah kita bersatu, tinggal di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kita, supaya kita dapat berbuah banyak, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia. Bersama kita bersatu di dalam Kristus, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia, demi kemuliaan Allah Bapa kita. Kau saudaraku, kau saudariku, marilah kita bersatu, tinggal di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kita, supaya kita dapat berbuah banyak. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia. Bersama kita bersatu di dalam Kristus. Berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia, demi kemuliaan Allah Bapa kita. Berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia. Bersama kita bersatu di dalam Kristus. Berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia, demi kemuliaan Allah Bapa kita. Demi kemuliaan Allah Bapa kita. Demi kemuliaan Allah Bapa kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Semuyani. Saya persilakan Semuyani. Ya, selamat pagi ibu-ibu. Pujian yang menjadi doa kita untuk kita boleh senantiasa rindu untuk berakar dan bertumbuh hanya di dalam Yesus Kristus. Mari kembali kita rendahkan hati kita mau berdoa. Tuhan, biarlah ketika kami menaikkan pujian yang baru saja kami nyanyikan, itu sungguh menjadi kerinduan kami. Sebagai ibu-ibu yang telah Tuhan panggil, sebagai ibu-ibu yang telah Tuhan pilih, biarlah kami rindu. Kami boleh berakar, bertumbuh, menjadi murid Kristus yang setia, menjadi murid yang meneladani Kristus. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara.
Tuhan sendiri yang menopang. Tuhan sendiri yang menolong kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Ibu-ibu. Ya, Ibu-ibu boleh berespon ya. Setelah berespon, setelah unmute boleh mute kembali gitu ya Ibu-ibu ya. Kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi. Saya katakan dan terus kita katakan kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah mengalami banyak sekali kebaikan Tuhan. Amin. Ibu-ibu. Amin ya. Amin. Oke. Ibu-ibu yang terkasih, GKY Greenfield bekerja sama dengan Biomedical setiap tahunnya untuk mengadakan check up kesehatan. Dan biasanya ya banyak sekali jemaat yang mendaftar. Saya ingat tahun yang lalu, walaupun pandemi, banyak juga yang mendaftar, walaupun dengan cara yang berbeda ya, tidak datang ke gereja begitu ya. Dan lalu datang tapi terus dibatasi, begitu ada cara-cara supaya protokol kesehatan itu tetap dilaksanakan. Nah, kenapa banyak peminatnya? Kenapa banyak yang mendaftar? Apa karena ada diskonnya, Ibu-ibu? Menurut Ibu-ibu kenapa? Yang paling penting. Kesehatan. Ada yang tahu kenapa? Untuk mengetahui kesehatan kita. Iya, betul sekali ya. Karena kita ingin tahu, benar nggak sih tubuh kita ini sehat? Atau hanya tampaknya di luar kita sehat? Tetapi ternyata banyak penyakit di dalam, ya. Sehingga kita perlu cek. Ya kan, Ibu-ibu? Kadang-kadang kan kita kelihatannya, wah kuat-kuat aja, tapi nggak taunya, ada penyakit yang tidak terdeteksi, begitu ya. Nah, untuk kita hidup sehat, selain kita melakukan mungkin check up kesehatan secara rutin, lalu diperlukan usaha juga ya Ibu-ibu. Usaha apa aja coba Ibu-ibu supaya tubuh kita tetap sehat? Pola makan, olahraga. Pola makan, iya betul. Yang sudah senior, makan udah mesti banyak yang dikurangin ya Ibu-ibu ya. Garamnya kurang, Istirahat yang karbonnya cukup. kurang. Iya ya. Lalu istirahat yang cukup, ya. Tidurnya yang cukup ya. Kalau dulu waktu masih muda ya suka begadang-begadang lah begitu ya, tapi sekarang udah nggak boleh. Lalu juga apalagi olahraga kan Ibu-ibu ya, olahraga walaupun ini menjadi tantangan nih. Kadang-kadang kita ya jujur-jujur aja suka males berolahraga ya, tapi itu penting ya untuk kesehatan kita. Lalu apalagi Ibu-ibu? Minum vitamin. Iya, minum vitamin, apalagi lagi situasi pandemi ya. Wah, vitamin C, vitamin D gitu kan. Wah, itu dilengkapi. Terus apa lagi Ibu-ibu? Pikiran perlu nggak? Pikiran. Iya, Pikiran yang selalu positif. Pikiran selalu benar. positif. Ya, kalau pikirnya negatif terus, ya udah dah ya. Kita pasti ada aja penyakit yang timbul. Tapi kalau pikiran kita penuh dengan pikiran yang positif, ya terus percaya mengandalkan Tuhan, ya maka kita pun akan apa? Ibu-ibu bergairah. Hidup kita menjadi semangat, gitu ya. Nah, itu Ibu-ibu kalau kita bicara tentang kesehatan secara jasmani atau fisik, itu kan kita kejar. Ya, kita pengen sehat terus, ya. Kita pengen kalau bisa kita nggak punya penyakit gitu. Itu yang kita ingini, bukan? Lalu bagaimana kalau kita bicara tentang kesehatan rohani? Menurut Ibu-ibu, perlukah kita memiliki rohani yang sehat? Harus. Ya, banget. Jawabannya perlu ya, tentu saja. Ya. Oke. Lalu bagaimana kriteria yang menandakan rohani kita sehat? Nah, Ibu-ibu saya ajak kita yuk, kita buka Alkitab ya di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayo Ibu-ibu kita buka Alkitab kita. Saya akan share ya. Bisa kelihatan Ibu-ibu? Yang saya share kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan.
Ya, mata saya agak ke sini soalnya saya pakai 2 layar. Jadi layar yang ada di sebelah ya. Jadi bukan berarti saya nggak liatin ibu-ibu ya, saya liatin ya. Oke, kita baca ya. 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Ya, kita baca. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara. Sekalipun mereka adalah orang-orang asing, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu. Jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Nah, ibu-ibu yang terkasih, dalam bagian yang telah kita baca tadi, Rasul Yohanes menyebut dirinya sebagai penatua. Dia menyatakan harapannya agar kondisi Gayus, yang adalah seorang pemuka jemaat, yang memegang peranan penting, senantiasa hidup dalam kondisi yang sehat. Tadi dikatakan sehat apa saja, ibu-ibu? Ya, ibu-ibu kalau yang buka Alkitab, mungkin Alkitabnya jangan ditutup dulu, karena kita akan rohani. Iya, betul Bu Jensen ya. Diminta untuk apa? Mengharapkan agar Gayus ini sehat baik secara rohani dan juga jasmani. Ya, dalam terjemahan sederhananya dapat dikatakan demikian. Saudara yang saya kasihi, saya berdoa, kiranya kamu berhasil dalam segala hal dan sehat selalu, sama seperti kehidupan rohanimu yang juga sehat. Nah, lalu di ayat yang ketiga dan keempat menunjukkan Yohanes sebelum mengirim surat kepada Gayus, ia sudah tahu dulu nih kondisi kerohanian Gayus ini bagaimana. Dan Yohanes menemui bahwa kondisi kesehatan Gayus adalah baik. Beberapa orang yang diutus, mereka kembali dan mereka juga memberikan kesaksian bagaimana kehidupan Gayus di tengah-tengah jemaat itu. Gayus memiliki kehidupan yang begitu luar biasa. Sehingga Yohanes mengirim surat sebagai pujian terhadap Gayus. Dan ia juga mendoakan agar Gayus tetap dalam keadaan sehat. Sehat jasmani dan sehat rohani. Ibu-ibu yang terkasih, saya membayangkan kalau ya surat ini ditujukan kepada kita, kepada Yani, ya, kepada ibu-ibu, apa respon kita? Apakah kita merasa layak dikatakan sebagai orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat? Dan lalu kira-kira apa ukurannya? Sehingga kita berkata, oh iya saya sehat. Karena apa? Karena saya baca firman Tuhan tiap hari, saya baca renungan Gema, saya berdoa, saya ikut kebaktian doa tiap Rabu, Minggu saya ikut ibadah, setiap bulan saya juga ikut perjamuan kudus, bahkan saya terlibat pelayanan. Tetapi apakah itu menjadi ukuran bahwa sungguh kita memiliki kerohanian yang sehat? Ibu-ibu yang terkasih, mungkin saja itu bisa kita lakukan. Bahkan kalau di Greenfield ada BS ya, pembinaan BS maupun Fine Project.
Kita benar-benar belajar gali firman Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang demikian, yang kita tahu itu adalah rutinitas yang terus kita lakukan, hal yang baik, itu adalah sesuatu yang kita kerjakan dan dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi ibu-ibu, jangan sampai itu hanya sebagai kewajiban semata-mata. Sehingga ketika kita tidak mengerjakannya, cuman merasakan, aduh kayaknya ada yang kurang nih. Oh iya, saya belum berdoa. Tapi itu hanya sebagai rutinitas. Sama seperti ketika misalkan ya ibu-ibu ya, contoh sederhana. Kita doa makan. Ibu-ibu saya yakin semua di sini pasti doa dulu kan sebelum makan kan. Tapi kadang-kadang doa makan kita menjadi doa yang rutinitas. Tuhan, kami mau makan. Terima kasih untuk makanan ini. Amin. Begitu ya. Udah gitu kan ya ibu-ibu ya. Kadang-kadang ya gitu ya. Singkatnya, cepatnya begitu ya ibu-ibu. Itu kita lakukan kan bukan hanya sehari sekali ibu-ibu. Tapi kita makan berapa kali ya. Kita doanya berapa kali gitu kan ibu-ibu. Nah itu menjadi rutinitas yang seakan-akan udah hafal lah doa yang seperti itu begitu ya. Tetapi saat pagi hari ini kita mau belajar bahwa hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang baik untuk boleh kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan itu harus kita kerjakan. Tetapi sesungguhnya Tuhan ingin kita melakukan lebih lagi. Yaitu apa ibu-ibu? Yaitu sungguh buah roh itu dapat dilihat. Kehidupan kita dapat dinikmati orang lain ketika dimanapun kita berada. Ibu yang terkasih, dalam 3 Yohanes yang kita baca tadi, kita melihat Gaius dikatakan sebagai seorang yang memiliki kerohanian yang sehat. Kenapa saudara? Karena kalau kita baca ayat 3 dan 4 dikatakan gini, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ya, orang lihat Gaius ini hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan yang dia dengar, yang dia pelajari, itu betul-betul hidup di dalam kehidupannya. Bukan hanya memenuhi otaknya, bukan hanya memenuhi pikirannya, tapi sungguh hidup di dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan ayat yang keempat, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara, dari ayat ketiga dan keempat ini kita melihat, ini bukan klaim dari Gaius bahwa ia hidup dalam kebenaran. Dia tidak mengatakan, ini nih, aku nih Gaius nih, aku benar hidupku. Enggak. Tapi orang lain yang menyaksikannya. Karena orang lain melihat dan merasakan berkat Tuhan dari kehidupan Gaius. Dan ini sungguh menjadi sukacita yang besar bagi Yohanes. Jujur ibu-ibu, ini menjadi sukacita bagi kami para hamba Tuhan. Gembala, semu gitu ya. Saya yakin Semu Susan juga, ketika mendengar anak-anak rohaninya atau jemaat yang digembalakannya itu hidup dalam kebenaran. Ya, ibu-ibu, saya pernah menjadi pembina Korem, ya ibu-ibu ya, anak-anak yang masih begitu muda belia. Dan saat ini ketika saya melihat dan menyaksikan mereka sudah semakin dewasa, mereka semakin bertumbuh baik secara fisik. Lalu saya memperhatikan mereka itu juga begitu semangat melayani. Wah ibu-ibu, sukacitanya boleh katakan itu sukacita yang begitu besar sekali ya. Melihat mereka bertumbuh, melihat mereka melayani Tuhan, takut kepada Tuhan, ya. Bahkan ada yang menjadi guru sekolah minggu. Wah itu senangnya luar biasa. Tetapi juga menjadi hal yang begitu sangat menyedihkan. Ketika saya juga mendengar ada pengurus remaja yang telah menikah dengan orang non-Kristen. Dan bahkan dia pindah ke agama lain. Wah, itu hati saya itu benar-benar sedih. Saya pikir-pikir apa mungkin saya kurang di dalam membina dia. Kenapa dia bisa pindah agama? Betul ibu-ibu,
itu menjadi kedukaan, itu menjadi kesedihan. Saya yakin para hamba Tuhan akan merasakan hal yang sama. Jadi ibu-ibu yang terkasih, untuk menyenangkan para gembala atau hamba Tuhan, kita tahu ya, yaitu dengan hidup dalam kebenaran. Dan terlebih lagi, ketika kita hidup dalam kebenaran, kita menyenangkan hati Tuhan. Amin ibu-ibu. Lalu Rasul Yohanes menyatakan sukacitanya. Karena apa? Karena dia tahu nih, hidupnya Gaius ini memang hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang melihat Gaius itu menyaksikan kepada Yohanes. Lalu apa yang membuktikan Gaius hidup dalam kebenaran? Mari kita lihat ayat yang ke-5 dan sampai dengan ke-8. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Ayat 5 dikatakan, Gaius berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang asing. Ya, Gaius menolong mereka dalam perjalanan dengan cara yang berkenan kepada Allah. Dengan cara demikian dikatakan Gaius telah mengambil bagian dalam pekerjaan untuk kebenaran, yaitu apa ibu-ibu? Yaitu penginjilan. Jadi ibu-ibu yang terkasih, di sini kita melihat bahwa Gaius menyatakan kasihnya melalui pekerjaan baik kepada semua orang. Bahkan kepada orang asing, kepada orang yang tidak dia kenal. Ada penafsir yang mengatakan bahwa kasih Gaius bukan hanya pada sesama orang percaya. Bukan hanya pada para pelayan Tuhan, tapi juga kepada orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Gaius, dia merefleksikan kebenaran. Melalui perbuatan baik, dia menolong, dia mengasihi tanpa memandang muka. Dia tidak pilih-pilih. Dia betul-betul mengasihi sesamanya manusia. Bahkan dikatakan Gaius menyatakan kasihnya sampai tuntas, ibu-ibu. Enggak hanya di awal-awalnya aja dia memperhatikan orang, tetapi sungguh-sungguh sampai tuntas. Dia tidak hanya menerima, memberi tumpangan, menyediakan kebutuhan makan minum bagi mereka. Yang diduga ini adalah orang-orang utusan Injil dari Yohanes. Tetapi Gaius juga menolong mereka dalam perjalanan. Dan menurut nafsir, barangkali Gaius menyediakan transportasi dan kebutuhan mereka di jalan. Gaius menolong tidak setengah-setengah. Gaius menolong boleh dikatakan dengan sepenuh hati. Nah, inilah yang membuat Yohanes bangga kepada Gaius dan memuji sebagai orang yang hidup dalam kebenaran. Hidupnya sehat secara rohani. Karena dia sungguh-sungguh hidup dalam Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri. Dan ia melakukan seperti apa yang Yesus lakukan, yaitu mengasihi semua orang. Ibu-ibu yang terkasih, bagaimana kita mengetahui kerohanian kita sehat atau tidak? Kita bertumbuh atau tidak? Tentu kita tidak bisa klaim sepihak ya. Oh, saya sehat nih gitu ya. Saya terbukti apa tadi yang seperti saya katakan. Kita menjalankan kewajiban kita sebagai orang Kristen. Kita tidak bisa klaim secara sepihak bahwa kita telah sehat, kita telah bertumbuh begitu. Tetapi kita perlu melihat apa yang orang lain katakan tentang kita. Apakah kehidupan kita, perbuatan kita, kasih kita, sikap kita, tutur kata kita menunjukkan kita adalah orang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam Kristus. Saudara, banyak orang yang hanya merefleksikan kebenaran itu di tengah-tengah gereja. Pelayanan komunitas orang percaya. Tetapi tidak merefleksikan kebenaran itu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan,
di dalam tengah-tengah masyarakat. Ngerti ya maksudnya ya ibu-ibu ya? Jadi kita hanya bersikap rohani itu kalau di gereja, kalau di lingkungan orang percaya. Tetapi ketika kita sudah balik ke rumah, bagaimana? Apakah perkataan kita sama seperti waktu kita di gereja? Ataukah perkataan kita berbeda karena kita sudah di luar gereja? Peter Scazzero dalam bukunya mengatakan begini, ada tanda-tanda spiritualitas yang tidak sehat adalah membagi hidup ke dalam sekat sekuler dan sakral. Kita berusaha hidup rohani, namun satu sisi kita tetap hidup dalam kedagingan. Tidak berusaha mematikan keinginan daging, kita berusaha suci hanya di ranah rohani, tapi tidak di ranah sekuler. Kita masih membiarkan keinginan daging, dosa, itu menguasai hidup kita. Misalnya, ada jemaat yang rajin ibadah, rajin ikut pelayanan. Bahasanya juga rohani. Tapi itu stop, hanya ketika berada di dalam gereja. Begitu dia keluar dari gereja, kakinya melangkah keluar dari gereja, dia mencak-mencak. Omongannya adalah omongan yang kasar, omongan kebun binatang. Ketika dia memarahi anaknya, dia menggunakan bahasa-bahasa yang kotor. Nah, Scazzero menyatakan, mereka ke gereja menyanyi tentang Tuhan, tetapi mereka mengutuk orang di luar. Saudara, mungkin saja hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita, bukan? Kita kadang-kadang berpikir di ranah sakral saja kita tampil rohani, tapi tidak di ranah sekuler. Maka Scazzero mengatakan tidak heran kehidupan rohani kita tidak bertumbuh. Meskipun kita rajin baca Alkitab, meskipun kita tahu banyak firman Tuhan, kita ikut kebaktian doa, ikut kebaktian umum, melakukan pelayanan, tetapi bila kita menyekat hal ini, maka rohani kita ini sekarat. Dan sesungguhnya kita tidak sehat. Berarti kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan itu hanya sekedar rutinitas semata. Karena kita tidak menghidupi apa yang telah kita percayai. Kita tidak menghidupi apa yang telah kita pelajari. Sehingga Scazzero menyatakan, tidak heran kalau relasi suami istri, hubungan orang tua dan anak itu tidak harmonis. Tidak heran kalau ada banyak KDRT. Tidak heran kalau jumlah perceraian di kalangan Kristen juga meningkat. Tidak heran orang dunia mengecap kita munafik. Scazzero menyatakan karena hidup kekristenan yang seperti itu, dunia menyaksikan kita. Bahkan sesungguhnya dunia menggelengkan kepala. Heran, mengapa kita begitu buta? Kita tidak bisa melihat jurang yang lebar antara perkataan kita dengan kehidupan sehari-hari kita. Ya, sungguh mengerikan ya ibu-ibu ya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berusaha hidup dalam kebenaran. Kita bersama-sama apa yang kita telah baca, apa yang kita telah dengar, apa yang kita telah pelajari, firman Tuhan yang telah kita dapatkan itu, kita sungguh-sungguh praktekkan di dalam kehidupan kita. Meskipun kita tahu bukanlah hal yang mudah untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak mau menjadi orang Kristen yang hanya omdo. Tahu apa itu omdo, ibu-ibu? Artinya omong doang. Kita hanya berkoar-koar. Ya Tuhan mengajarkan untuk kita saling mengasihi. Tapi sesungguhnya ketika kita berada di dunia nyata, kita merasa sulit sekali mengasihi dan kita terus mendendam dan kita terus membenci. Saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, di luar aku, kamu tidak berbuat apa-apa. Artinya ibu-ibu, mari kita bertumbuh di dalam Kristus. Ketika Allah menjadikan manusia, Adam dan Hawa, dikatakan bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka sesungguhnya kita manusia, Tuhan menginginkan kita ini boleh menjadi gambarnya Allah.
Ketika orang melihat, oh, Allah adalah Allah yang Maha Kasih, dan kita boleh praktekkan bahwa kita adalah ibu-ibu yang juga mengasihi. Ketika orang melihat, oh, Allah adalah Allah yang Maha mengampuni, kita ibu-ibu mau belajar, walaupun sulit, walaupun susah, kita belajar untuk mengampuni. Ketika orang melihat bahwa Allah adalah Allah yang penyabar, kita belajar, kita menjadi ibu-ibu yang sabar. Ketika Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala sesuatunya, kita juga mau belajar, orang melihat kita adalah ibu-ibu yang tangguh. Tuhan memberikan kepada kita kreativitas, Tuhan memberikan kepada kita kepintaran, nikmat, bijaksana. Bisa kita lakukan untuk kita berbuat banyak bagi keluarga kita, bagi orang lain. Sehingga hidup yang diberikan oleh Tuhan betul-betul boleh kita berikan kepada banyak orang, berbuah banyak menjadi berkat. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita nyatakan Kristus kepada dunia. Dan dunia akan percaya kepada Kristus. Bukan hanya lewat perkataan. Tetapi yang terpenting apa ibu-ibu? Yaitu lewat hidup kita. Yaitu lewat sikap kita, tingkah laku kita. Kalau kita merefleksikan kebenaran itu di semua aspek hidup kita, maka saya yakin dan percaya kebenaran itu akan terpancar dan orang akan tertarik. Orang akan melihat, wah betul, ini adalah wanita Kristen. Wah betul, ini adalah ibu-ibu yang percaya kepada Tuhan. Hidupnya begitu indah, hidupnya begitu luar biasa, dan nama Tuhan dimuliakan. Ya, ibu-ibu itulah rohani yang sehat. Rohani yang berbuah, yang dapat dirasakan, menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seperti Gaius yang hidupnya sehat di hadapan Tuhan. Baik jasmani maupun rohani, biarlah kami juga rindu. Kerohanian kami, Tuhan temui sehat. Tuhan, kami tahu tidaklah mudah menjaga kesehatan rohani ini ya Bapa. Seringkali kami jatuh. Ada kelemahan-kelemahan kami. Tapi kami punya Allah yang sanggup mengangkat kami, yang sanggup menopang kami. Bahkan Engkau adalah Allah yang membentuk kami untuk kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Tuhan, kalau pada saat ini Engkau temui kami dalam kondisi sakit secara rohani, Tuhan kasihanilah kami. Biarlah kami mau semangat, kami mau sembuh secara rohani. Dan biarlah hidup kami sungguh ya Bapa, boleh disaksikan, boleh dirasakan oleh banyak orang. Dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya ibu-ibu, demikian firman Tuhan. Saat ini kita akan ada warta dari GKI Greenfield dulu ya ibu-ibu ya. Setelah itu nanti dari GKI KWVTI. Nah ibu-ibu, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang. Bersyukur untuk 131 ibu-ibu yang hadir di Zoom meeting ini ya. Tuhan Yesus memberkati dan saya juga mengucapkan selamat datang untuk mereka yang akan menyaksikan lewat YouTube. Tuhan Yesus juga memberkati setiap kita semua. Nah ibu-ibu, kita sangat berterima kasih kepada Tuhan kalau kita boleh melihat angka dari penyebaran COVID ini boleh semakin menurun ya. Nah, KW ada rencana untuk membuka secara onsite dalam waktu beberapa bulan ke depan. Nah, ibu-ibu yang terkasih, saya meminta untuk setiap para ketua di dalam kelompok boleh mendata ya siapa-siapa anggota yang kira-kira nanti kalau kita onsite, ibu-ibu bisa hadir ya. Jadi kita biar tahu, kita bisa mempersiapkan sehingga kita mau
kita hadir dalam perasaan yang nyaman gitu ya ibu-ibu ya, tidak deg-degan gitu ya, ntar aku datang ini bagaimana itu bagaimana gitu ya. Nah jadi kita mau benar-benar kita mau koordinasi dengan baik dengan juga beberapa pihak sehingga boleh berjalan dengan lancar ya. Jadi ke para ketua-ketua kelompok kiranya dapat menanyakan kepada para anggotanya. Nah, itu yang pertama pengumuman dari kami. Lalu yang kedua, kita akan melihat untuk acara Jumat depan. Silakan Ibu Laras. Ya, hari ini adalah hari yang spesial, tukar mimbar dari KW GKI Greenfield, semua yang melayani dari KW GKI Greenfield kepada KW GKI VTI. Nah, minggu depan kita gantian nih Ibu-Ibu ya. Jadi dari KW VTI semua yang akan melayani dan akan berkunjung, ini ceritanya ya Ibu-Ibu, akan berkunjung ke GKI Greenfield ya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Susan Wongso dengan tema wanita yang menemukan potensi diri. Ya, bagaimana ibu-ibu wanita yang menemukan potensi diri? Nah, ini adalah tema yang menarik ya. Jadi mari kita hadir, jangan sampai ketinggalan Jumat 22 Oktober jam 10. Ya, untuk link Zoom tetap sama, tetapi nanti saya akan seperti biasa akan kirimkan. Yaitu dari KW GKI Greenfield. Apakah ada saya persilahkan kepada Semu Susan. Ya, Semu Yeni, terima kasih untuk ibu sekalian. Terima kasih ya sudah melayani kami, sudah diberkati melalui pujian, doa, dan juga firman Tuhan ya, yang boleh menguatkan dan biarlah kami, kita semua boleh menerapkan di dalam kehidupan kita ya, sehingga firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Terima kasih ya Semu. Terima kasih banyak ibu-ibu semua yang ada di Greenfield ya, senang sekali. Rasanya pengen tiap minggu kita bergabung kali ya. Jadi rasanya apa ya, ada suasana baru gitu. Oke, ya. Untuk ibu-ibu di GKI VTI, ya untuk minggu depan tetap kita sama-sama ya bergabung dengan ibu-ibu di Greenfield, Komisi KW di Greenfield, dan kita akan melayani, bisa mempersiapkan dengan baik ya, supaya kita sama-sama boleh diberkati oleh Tuhan. Dan ketua kami Ibu Amoy ada pengumuman enggak? Sepertinya udah nggak ada semua yang harus diumumkan aja. Ya, mimbar untuk minggu depan aja. Ya. Ya gitu. Terima kasih aja untuk Semu Yani dan untuk Ibu Tina yang sudah melayani kita hari ini. Ya, saya minta dukungan doa ya supaya minggu depan semua boleh berjalan dengan baik. Alat-alat yang dipakai, internet ya. Ini masalahnya internet itu yang sangat mengganggu kita ya. Tapi ya tidak mengurangi anugerah Tuhan. Bagaimanapun dia berlaku sama kita, kita tetap semangat beribadah ya. Kita nggak boleh kalah dengan internet. Ya, kita terus berjuang berdoa ya supaya Tuhan menolong semua bisa dipakai dengan baik dan semua yang melayani punya tubuh yang sehat. Itu saja sih. Jadi bingung. Oke, terima kasih sekali lagi ya Ibu-ibu. Tuhan memberkati kita sekalian, tetap semangat. Terima kasih untuk doanya buat kami VTI yang sangat kami harapkan ya. Dan sangat bersukacita, tidak terpikirkan bahwa Ibu-ibu begitu mendoakan kami gitu ya, begitu memperhatikan kami, luar biasa. Ini sangat bikin kami terharu ya. Ya, minggu depan mungkin kalau ibu-ibu di sana ada pokok-pokok doa yang mau kami doakan juga akan kami doakan ya, bisa disampaikan ke kami ya ibu-ibu ya, supaya kita saling mendoakan. Tuhan senang kalau kita saling mendoakan karena Tuhan ingin kita selalu berdoa untuk orang-orang kudus ya. Jadi berdoa bukan hanya untuk lokal kita, berdoa untuk banyak orang.
Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa berdoa syafaat itu sungguh luar biasa, dan kami hari ini mendapat berkat sangat-sangat banyak. Terima kasih ya, membuat kami bersemangat karena ada perhatian dari Ibu-ibu Greenfield luar biasa ya. Luar biasa. Rasanya tidak mau berpisah ya. Oke, itu aja Ibu-ibu, tetap sehat ya, semangat. Minggu depan kita bergabung kembali. Iya. Ada belum tutup ya, belum tutup. Belum. Ini saya Ibu serahkan Vivi kembali. ya sudah bergabung bersama dengan Maaf, saya bersama dengan kembali kita. Bu Yani. Ya, Ibu Vivi sudah bergabung kembali nih bersama dengan kita. Iya, saya mohon maaf sekali ya. Tadi benar-benar ketika saya mulai doa syafaat itu langsung internetnya putus. Saya coba lagi nggak bisa. Tapi terima kasih tadi semua sudah menggantikan saya ya. Maaf ibu-ibu dari VTI. Ya, nggak apa-apa, Tuhan sudah dengar apa yang mau disampaikan. Ya, oke. Jadi sekarang mungkin kita foto ya semua ya. Ya, betul. Oke. Saya minta yang videonya belum on untuk di on ya. Kita akan foto. Oke. Satu, dua, tiga. Nggak bisa kok, nggak bisa, Vi. Mana ya? Satu, dua, itu udah bisa. Tiga. Nggak bisa. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terakhir. Satu, dua, tiga. Oke. Mungkin saya bisa serahkan ke Celia ya, yang untuk untuk informasinya mengenai mungkin ada yang baru pertama kali join. Celia? Ada Celia? Ada. Celia, Ibu Celia masih mute? Masih mute Celia. Oke. Ya. Oke, selamat datang ibu-ibu KW dari VTI. Ya, untuk yang baru di sini semua yang dari VTI pasti baru ya. Oke, ibu selamat datang. Tapi yang ada yang enggak ada inisial VTI-nya atau GRFI-nya, mungkin di sini ada, saya lihat ada Ibu Jaya Prawira, ada Ibu Arum Winarti, ada Ibu Linawati, dan ada Ibu Lina Indra, ya. Sudah mati. Mungkin itu apa dari VTI juga atau yang dari Greenfield, ya. Oke, begitu aja CVV. Oke, ya. Terima kasih Celia. Selamat datang semuanya ibu-ibu. Iya. Semua mungkin ada tambahan atau semua mau dalam doa? Ya. Tidak ada tambahan lagi ya, ibu-ibu. Kita akan mengakhiri persekutuan wanita kita ya pada pagi hari ini. Sekali lagi senang sekali untuk kehadiran ibu-ibu sekalian, untuk ibu-ibu yang dari VTI maupun yang dari Greenfield. Saya boleh melihat kesetiaan ibu-ibu itu sungguh luar biasa ya. Apapun yang terjadi, walaupun pas lagi ada acara ataupun mau periksa kesehatan, terapi ke rumah sakit, tetap info, semua saya datangnya telat ya, gitu. Wah, itu luar biasa ya. Walaupun lagi di mobil ya, lagi di jalan, tetap ikut Zoom. Wah, itu luar biasa ya. Kalau kita aja ya senang, apalagi Tuhan kita ya. Pasti Tuhan juga tersenyum ya melihat kesetiaan kita yang sungguh-sungguh luar biasa. Kita akan mengakhiri minta dengan kasih semua Susan untuk menutup di dalam doa. Ya, kita berdoa ya ibu-ibu ya. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada hari ini sungguh kami bersuka cita.
kami boleh beribadah kepada Tuhan, di mana kami boleh tergabung di dalam tubuh Kristus dengan komisi wanita yang ada di Greenfield ya Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami. Bila hari ini ibadah kami boleh menjadi ibadah yang harum di hadapan Tuhan. Di mana pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, doa-doa yang kami sampaikan, maupun firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama, boleh kami renungkan, kami simpan di dalam hati kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami apa adanya sebagai anak Tuhan yang menjadi murid Kristus yang sejati ya Tuhan. Terima kasih mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi wanita-wanita yang dikehendaki Tuhan, wanita-wanita yang berkenan kepada Tuhan, wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan, wanita-wanita yang berkemenangan di tengah kehidupan ini, baik di tengah keluarga, di gereja, di pelayanan, dimanapun kami berada. Kami boleh sungguh menjadi murid Kristus yang sejati ya Tuhan. Mampukan kami dengan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus yang selalu mengingatkan kami juga kebenaran firman Tuhan, yang selalu mengingatkan kami akan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh hidup di dalam damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan, dan hidup di dalam kemenangan Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk karya keselamatan yang Tuhan sudah karyakan di dalam hidup kami, yang sudah boleh kami terima. Biarlah kami pelihara, kami terus jaga iman kami, untuk kami setia sampai akhir hidup kami. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai di dalam setiap perjalanan kami ke depan, yang kami tidak tahu apa yang akan kami alami, tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu yang menjadi sukacita kami. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk setiap kami. Jika ada yang lemah tubuh, Tuhan kuatkan. Jika ada yang punya masalah persoalan di dalam kehidupan, Tuhan bukakan jalan. Jika ada yang ragu dan lemah iman, Tuhan kuatkan supaya kami boleh tetap setia kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh ibu-ibu di hadapan Tuhan. Tuhan jawab sesuai waktu rencana Tuhan. Tuhan wujudkan di dalam kasih, kuasa, dan anugerah Tuhan. Sehingga setiap hidup kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami serahkan di mezbah Tuhan. Tuhan yang turun tangan memberkati sesuai kehendak Tuhan, dan Tuhan jadikan indah pada waktunya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain, kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan di dalam tubuh Kristus kami tak terpisahkan. Dan biarlah firman-Mu yang selalu menopang kami untuk kami menjalankan sisa hidup kami dan aktivitas kami hari lepas hari. Kami berdoa, kami sambut anugerah berkat daripada Tuhan di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Amin, Ibu-ibu. Ya. Tetap semangat, sehat memberkati, selalu. Ibu. Ya. Gimana? Sudah selesai kah sekarang? Ya, sudah. Sudah. Mau ngobrol-ngobrol boleh. Oh iya. Ibu-ibu Greenfield, saya titip salam untuk Ibu Ang